Apa jadinya negara ini kalau kerusuhan 98 terulang kembali? Waspada teman-teman. Lagi-lagi Purnawirawan TNI Roy Suryo CS kembali melemparkan ancaman terhadap pemerintahan yang sah. Tujuan mereka, tembakan mereka sudah jelas teman-teman. Kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan. Nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara bangsa. Kita duduk di MPR, Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan. Ya, siapkan kekuatan. Karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa kita. Berlindung di balik kata-kata karena semata-mata melindungi bangsa dan negara. Masa Presiden Prabowo cuma berdiam diri saja melihat gerakan-gerakan yang sangat jelas ini. Mereka mau gulingkan pemerintahan yang sah. Masa kita cuma mau berdiam diri saja melihat menonton gerakan-gerakan orang-orang ini? Jelas yang disampaikan oleh beliau ini tadi, mau gerak ke DPR, ke Senayan, mau mengulang kembali kejadian kerusuhan tahun 1998 silam teman-teman. Jangan sampai, mari kita jaga negara kita dari orang-orang ini yang memiliki niat jahat, berbuat gaduh, kerusuhan, stabilitas pemerintah, stabilitas nasional, jangan sampai terganggu teman-teman. Hanya karena orang-orang ini yang menuntut agar Gibran dimakzulkan. Tapi tahu-taunya DPR menghiraukan. Tidak membaca, menyueki tulisan atau surat mereka yang dikirim ke DPR RI beberapa waktu yang lalu. Ternyata teman-teman, mereka kecewa sekali. Mereka ngamuk sekali gara-gara surat tersebut tidak dibacakan. Memang tidak setuju dengan putusan MK 90, jangan ikut pemilu, boikot pemilunya. Tapi kan tidak boikot pemilunya, ikut tetap karena masih berharap menang. Saya tahu juga bahwa teman-teman yang jadi dapur politiknya penasihat politik 01, 03 semua berspekulasi. Oh bagus kalau Gibran jadi diloloskan. Kenapa? Ada alasan untuk ada amunisi lagi kita untuk menyerang. Ini dibongkar teman-teman, akhirnya terbongkar dan terbongkar sangat jelas. Dibongkar oleh Andi Malarangeng mengenai orang-orang ini. Barisan sakit hati yang masih tak terima kekalahan mereka di Pilpres yang lalu. Tetap saja mencari-cari kesalahan Wakil Presiden Gibran. Kemudian tujuan akhirnya adalah nyerang Presiden Prabowo. Mengganggu kelancaran berjalannya kebijakan demi kebijakan. Rencana visi misi yang sudah disusun sedemikian rupa oleh pemerintahan saat ini. Dengan beragam ulah mereka ini teman-teman mampu mengganggu stabilitas nasional, mampu mengganggu target-target yang sebelumnya sudah disusun oleh pemerintah Presiden Prabowo Gibran. Masa kita harus diam diri saja melihat orang-orang ini bergerak terang-terangan mau menggulingkan pemerintah ini? Bagaimana caranya sehingga kemudian elektabilitas Prabowo ditarik turun oleh Gibran? Sehingga mereka tidak boikot itu pemilu. Yang dilakukan ikut pemilu terus, ikut debat bersama-sama, debat dengan Gibran. Karena pikirannya di debat itu gampang ini, anak kecil bisa kita kalahkan, kita makan habis-habis di waktu debat. Ternyata enggak juga, justru dapat poin di situ Gibran. Ketika pemilu menang Prabowo 58% dibandingkan dengan 24% dan 16%. Inilah teman-teman, dibongkar semua sama Andi Malarangeng. Kenapa orang-orang ini barisan sakit hati, anak-anak Abah, Purnawirawan TNI, Roy Suryo CS,
seperti Rismond, Dr. Tifa, siapa lagi orang-orang sana, kenapa ngebet banget mau memakzulkan Gibran, kemudian target berikutnya adalah mau menggulingkan pemerintahan yang sah. Ada sakit hati yang teramat dalam, kemudian malu banget mereka, masa kalah sama Gibran. Yang notabene mereka remehkan sebenarnya Gibran ini. Mereka tak menyangka sama sekali bahwa Presiden Prabowo Gibran menang satu putaran di Pilpres yang lalu itu. Akhirnya dampaknya seperti yang terjadi sekarang ini, teman-teman. Nyerang terus, nyenyir terus, ganggu terus. Apapun yang diambil keputusan oleh pemerintah saat ini, apapun yang disampaikan oleh lembaga-lembaga pemerintah saat ini, mereka tidak percaya. Seperti halnya kan yang disampaikan oleh lembaga-lembaga pemerintah mengenai polemik ijazah Pak Jokowi yang dituding-tuding sama mereka itu adalah ijazah palsu. Tetapi meskipun sudah diklarifikasi, diuji lab 4 Mabes Polri, mereka tidak percaya. Diklarifikasi juga pihak UGM, tetap saja mereka tidak percaya. KPU juga angkat bicara dan mereka tetap saja tidak percaya, teman-teman. Lu pernah bilang, kalau misalnya Anda nggak setuju Gibran maju, karena keputusan MK Anda anggap cacat, ya Anda jangan ikut tanding lah. Kalau Anda ikut bertanding, artinya Anda ikut dari awal. Oh, ikutlah dari awal. Kalau Anda ikut bertanding, artinya Anda sudah setuju nih, apapun hasilnya. Sudah terlibat dalam debat capres, bahkan cawapres. Anda ya waktu itu aja Anda masih percaya diri menang. Tapi begitu kalah Anda gugat lagi prosedurnya. Anda gugat lagi aturannya. Ini kan aneh. Makanya kemarin saya lihat tuh ada perdebatan dengan ahli hukum yang ditanya, "Loh kenapa bisa tetap daftar, kan ini kan baru putusan MK, PKPU-nya belum dirubah." Lalu ahli hukum ini bilang, "Nah dulu ketika Anda menggugat si Refli Harun," ditanya, "dulu ketika Anda Refli Harun menggugat ke MK bahwa memilih dengan KTP aja boleh, kemudian dikabulkan oleh MK, 2 hari berikutnya orang boleh milih pakai KTP, sementara PKPU-nya nggak diubah." Belum diubah. Jadi kira-kira itu mungkin gitu ya. Kira-kira mungkin aja seperti itu. Tapi mereka masih tetap akan berdebat. Bahkan bisa aja misalnya sebelum ngambil nomor urut gitu ya. Nomor apa istilahnya tuh? Pendaftaran. Nomor ya itu kan bisa aja mereka mempersoalkan soal legitimasi. Iya. Kan sebelum disahkan boleh legitimasinya Gibran kan pemilu bisa aja mundur lah atau bisa debatnya mundur dulu atau apa gitu. Sampai itu mungkin kan sebenarnya. Sampai prosedurnya mereka. Aduh, ini dibongkar sama Hasan Nasbi, teman-teman, mengenai orang-orang ini yang selalu berkoar-koar protes. Protes tidak senangnya, sakit hati, dan sekaligus malu. Kenapa Gibran ini kok menang? Tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, harapan mereka dulu-dulunya itu bahwa Prabowo Gibran itu akan kalah di Pilpres. Tapi langkah mereka sudah salah total dan prediksi mereka juga dipastikan ya udah pasti salah total, teman-teman. Sehingga mengakibatkan penyakit hati itu, sakit hati itu terbawa-bawa sampai sekarang. Sehingga menimbulkan berbagai tudingan-tudingan, kemudian sampai pada akhirnya seperti ini, bertujuan untuk menggulingkan Gibran, bahkan mau menggulingkan pemerintahan yang sah sekarang ini. Betapa berbahayanya orang-orang ini, betapa berbahayanya penyakit hati yang ada di hati mereka. Makanya kita, teman-teman, harus tetap waspada dan gerak cepat, jangan mau terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh buruk yang mereka coba lemparkan di berbagai tempat, media massa, ke media sosial, atau dimanapun di podcast-podcast. Kita harus jaga negara ini, stabilitasnya tetap aman, teman-teman. Jangan sampai hanya karena orang-orang ini berbagai peraturan kebijakan pemerintah gagal. Saya punya keyakinan Mas Gibran akan jadi Presiden Republik Indonesia masa depan. Ya pertama, dia kan sekarang akan jadi wakil presiden. Secara latar belakang dia sudah berpengalaman sebagai kepala daerah. Ini prediksi dari Kodari mengatakan kalau Gibran meyakini kalau suatu saat akan menjadi Presiden RI. Ini yang membuat orang-orang ini barisan sakit hati semakin ketar-ketir
panik karena kebenciannya sudah mendasar, maka dengan mendengar hal-hal ini kebenciannya semakin memuncak. Mereka tak bisa membayangkan kalau sosok Mas Gibran ini menjadi Presiden RI ke depannya, teman-teman. Bakalan gimana nasib mereka? Jadi wakil presiden. Yang kedua, saya kira dia akan menjadi wakil presiden yang punya peranan yang signifikan, yang berbeda dengan wakil presiden sebelumnya. Dan sebetulnya itu dukungan bantuan satu lagi bagi Pak Prabowo untuk menjalankan tugas sebagai presiden yang berhasil. Dan yang ketiga, ini fakta-fakta yang memang tak bisa terbantahkan, teman-teman. Mas Gibran ini kalau kita tahu kan, selama beberapa bulan mereka sudah berkuasa lah istilahnya, diberi amanah untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik ini. Kita tahu kan pergerakan-pergerakan Gibran, dia turun langsung di tengah masyarakat, melihat langsung dan memberikan solusi-solusi yang tepat. Ini wakil presiden yang aktif, bahkan super aktif, berada dan ada di tengah-tengah masyarakat, mendengarkan aspirasi-aspirasi, keluh kesah masyarakat itu sendiri, teman-teman. Nah, gimana menurut kalian? Atas apa yang barusan saja kita bahas, kita tonton bersama ini, jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu kawan-kawan di kolom komentar yang ada di bawah ini.